Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenal lebih dalam tantangan perpustakaan perguruan tinggi. Selanjutnya, anggota kelompok 2 yaitu yang pertama ada saya, Billy Priyosi Budi, kemudian ada Siti Ramawati, ada Salma Sabila, ada Muhammad Al-Akbarera, ada Nazwa Eleniza, ada Raisa Salsabila Mirza, ada Zulia Kizayah, dan ada Anggita Saraswati. Kemudian, poin-poin yang akan kita bahas itu yang pertama, pengertian perpustakaan perguruan tinggi. Selanjutnya, fungsi perpustakaan perguruan tinggi, tujuan perpustakaan perguruan tinggi, tantangan di perpustakaan perguruan tinggi, kemudian tantangan perpustakaan perguruan tinggi di era disrupsi, dan yang terakhir itu ada solusi, yaitu langkah-langkah penyelesaian tantangan tersebut. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi, atau sekolah tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari suatu perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi memilih, mengolah, mengoleksi, merawat, dan juga melayankan koleksi yang dimilikinya kepada para warga lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademik pada umumnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fungsi perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu ada fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi perpustakaan ini merupakan sumber belajar bagi para aktivitas akademika. Oleh karena itu, koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan perguruan tinggi adalah koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan pembelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar, dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Lalu yang berikutnya ada fungsi informasi dan interpretasi. Nah, fungsi informasi sendiri itu berarti perpustakaan perguruan tinggi sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi. Lalu untuk fungsi interpretasinya, perpustakaan perguruan tinggi melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dimiliki untuk membantu pengguna dalam melakukan kegiatannya. Lalu yang ketiga ada fungsi riset, yaitu perpustakaan perguruan tinggi menyediakan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Koleksi-koleksi pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang. Lalu yang keempat ada fungsi rekreasi. Perpustakaan perguruan tinggi harus menyediakan koleksi-koleksi yang rekreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat, dan daya inovasi pengguna perpustakaan. Lalu ada fungsi publikasi. Fungsi publikasi berarti perpustakaan perguruan tinggi membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya, yakni sivitas akademi dan staf non-akademik. Dan yang terakhir adalah fungsi deposit, di mana perpustakaan perguruan tinggi menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya. Lalu yang berikutnya ada tujuan perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua adalah penelitian, yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi bagi peneliti, baik intern institusi ataupun ekstern di luar institusi. Lalu yang terakhir ada pengabdian, yaitu melakukan kegiatan dengan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan pengembangan pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah anggaran yang kecil. Dalam dokumen Standar Nasional Indonesia nomor 7330 pada poin ke-12 disebutkan bahwa anggaran perpustakaan paling sedikit 5% dari total anggaran di luar belanja pegawai. Angka ini termasuk sangat kecil untuk anggaran perpustakaan jika dibandingkan dengan perpustakaan di luar negeri. Sebagai contoh, perpustakaan di Amerika Serikat.
Dilansir dari Library Journal Survey, anggaran di Perpustakaan Umum Amerika Serikat itu bisa mencapai 11,1% dari total anggaran. Itu artinya pendanaan untuk perpustakaan di Indonesia ini masih terbilang sangat sedikit dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena itulah ini merupakan tantangan pustakawan untuk membuat sebuah perpustakaan yang ideal dengan budget yang sedikit. Lalu yang kedua yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas SDM. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, dituliskan bahwa tenaga perpustakaan itu terdiri dari yang pertama kepala perpustakaan, lalu yang kedua pustakawan, yang ketiga tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga administrasi. Tapi pada realitanya itu masih banyak perpustakaan di perguruan tinggi yang rata-rata masih kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan. Saya ambil contoh di Perpustakaan Akademi Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan, itu mereka hanya memiliki satu pustakawan yang merangkap atau melakukan semua tugas seorang diri. Yang artinya ini akan menjadi kesulitan pustakawan karena tidak ada yang membantu tugas-tugasnya. Padahal sumber daya manusia yang ada di perpustakaan ini itu merupakan kunci utama atau peran penting dalam menyukseskan keberhasilan perpustakaan di perguruan tinggi yang sebagaimana fungsinya adalah tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, pada poin yang ketiga ada perubahan perilaku pengguna. Perubahan perilaku pengguna terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal tahun 2000 melalui berbagai kajian perilaku atau information behavior, yang memang merupakan salah satu kajian tradisional pustakawan perguruan tinggi. Dari sisi pandang kepustakawanan, perubahan terbesar terjadi pada pola komunikasi dan trust relationship antara ilmuwan dan pustakawan, serta perubahan peneliti terhadap perpustakaan sebagai sumber daya informasi dan pengetahuan, akses ke internet yang leluasa, dan ketersediaan berbagai sumber daya digital di luar perpustakaan telah amat mempengaruhi peran dan posisi perpustakaan di dalam melayani komunitas peneliti. Selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu tantangan mobile reference service. Di sini, layanan referensi seluler merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan dalam rangka menjembatani pengguna jarak jauh, khususnya mahasiswa yang menempuh pendidikan dari jarak jauh. Pustakawan sendiri dalam penerapan layanan referensi seluler haruslah melihat apa yang mereka kerjakan dengan cara yang berbeda. Pengembangan koleksi misalnya perlu dilakukan dengan memikirkan kebutuhan mahasiswa off-campus. Manajer koleksi harus terbiasa dengan pekerjaan dalam berbagai format, bukan hanya cetak, tetapi juga bersedia menangani format lain. Maka, harus mengenal teknologi digital dan mekanisme pengiriman informasi melalui layanan referensi seluler. Bagian referensi juga perlu terbiasa dengan teknologi software komunikasi internet. Selanjutnya, pada poin yang kelima ada kualitas pustakawan. Di sini kualitas pustakawan terdapat 3 poin. Yang pertama ada ideologi yang kuat dalam mendermakan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilannya untuk perpustakaan dan pemustaka. Nah, yang kedua ada memiliki kualitas pengetahuan yang baik, meliputi kemampuan bahasa Inggris, disiplin ilmu lain, dan pengetahuan penggunaan teknologi baru karena pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi setiap harinya melayani berbagai pustaka yang beragam. Nah, yang ketiga ada pemikiran inovasi agar perpustakaan dianggap mampu berkontribusi dalam pembelajaran, penelitian, dan kebutuhan institusi bagi mahasiswa dan dosen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya poin ke-6 yaitu masalah koleksi di perpustakaan perguruan tinggi. Yang melatar belakangnya terjadinya masalah ini adalah tidak tersedianya dana yang memadai untuk membina koleksi bahan pustaka dan bahan informasi. Bahkan sering terjadi bahwa dana untuk menjalankan layanan perpustakaan dan informasi serta pemeliharaan sarananya kurang tersedia. Lalu yang ketujuh yaitu kurangnya penghargaan terhadap perpustakaan.
Sering dijumpai kurangnya perhatian dan penghargaan pengguna perpustakaan pada perpustakaan perguruan tinggi, serta kurangnya perhatian pada rumitnya pekerjaan perpustakaan dan informasi untuk melayani keperluannya. Pengguna perpustakaan adalah pekerjaan yang sangat sederhana dan siapapun tanpa kemampuan khusus bisa melakukannya. Beberapa kasus mengenai kurangnya penghargaan terhadap perpustakaan yaitu kurangnya minat pengguna datang sendiri ke perpustakaan, serta sering ditemukan pengguna yang menyimpan koleksi perpustakaan melewati batas waktu yang seharusnya. Contoh kasus lain yang serupa mengenai kurangnya penghargaan terhadap perpustakaan yaitu penyalahgunaan pada koleksi di perpustakaan. Faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan ini diantaranya karena kurangnya kesadaran pemustaka untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan telah menghasilkan teknologi yang semakin canggih dan membawa banyak perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi saat ini tidak hanya berdampak pada lingkup perkembangan teknologi itu sendiri, melainkan mempengaruhi lingkup kehidupan manusia yang lebih luas. Salah satunya yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perubahan yang terjadi ini memberikan tantangan kepada perpustakaan perguruan tinggi untuk mempertahankan eksistensinya di era disrupsi sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Julia. Era disrupsi memunculkan fenomena ketidakpastian dengan perubahan yang cepat, di mana secara radikal terjadi perubahan pola bisnis dan interaksi semua kebutuhan manusia sehingga menjadi lebih nyaman, dan terciptanya sebuah mekanisme baru yang tidak mengenal lagi batas ruang dan waktu. Bekmezki 2012. Urgensinya perpustakaan perguruan tinggi untuk melaksanakan misi dari Tridharma, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam dunia pendidikan ini, hadirnya disrupsi berdampak kepada perubahan mendasar dalam proses belajar mengajar. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pustakawan dan perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama adalah membuktikan keberadaan perpustakaan bagi perguruan tinggi. Kedua, pergeseran kebutuhan pemustaka. Ketiga, layanan, akses, sumber informasi, dan koleksi. Keempat, memperbarui keberadaan perpustakaan baik secara fisik maupun digital. Solusi penyelesaian. Yang pertama, solusi penyelesaian tantangan perpustakaan perguruan tinggi. Dan yang kedua, solusi penyelesaian tantangan perpustakaan perguruan tinggi di era disrupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke solusi penyelesaian tantangan perpustakaan perguruan tinggi. 1. Anggaran untuk perpustakaan perguruan tinggi yang masih kurang. Untuk solusi pada bagian anggaran perpustakaan perguruan tinggi, yaitu bahwa anggaran harus terorganisasi rapi, jelas, komprehensif, realistis, dapat dicapai, dan terrekomendasi dengan baik. Dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diduga. 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yaitu harusnya diadakan pengembangan SDM perpustakawan yang bertujuan agar individu dalam situasi kerja dapat memperoleh kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu secara baik dan juga memiliki kompetensi yang lain di samping kompetensi standar pada tugas teknis kepustakawan seperti pengadaan, pengolahan, dan pelayanan. 3. Perubahan perilaku pengguna. Solusi untuk menghadapi perubahan perilaku pengguna menurut Hermawan yaitu pustakawan harus dapat memberikan layanan dengan perilaku yang baik sesuai dengan etika pergaulan di masyarakat. Di antaranya pustakawan dengan pemustaka dapat saling menghargai, diwujudkan dengan sikap sopan santun, ramah dan bersahabat. Pustakawan akan selalu menggambarkan pikiran positif, dewasa, dan tidak cuek kepada orang lain.
Keempat, tantangan Mobile Reference Service. Pustakawan sendiri dalam penerapan layanan referensi seluler haruslah melihat apa yang mereka kerjakan dengan cara yang berbeda. Pengembangan koleksi misalnya perlu dilakukan dengan memikirkan kebutuhan mahasiswa off-campus. Manajer koleksi harus terbiasa dengan pekerjaan dan dalam berbagai format, bukan hanya cetak tetapi juga bersedia dengan format lain. 5. Masalah koleksi di perpustakaan perguruan tinggi. Pemenuhan kebutuhan bahan pustaka di perguruan tinggi harus diatur dengan baik melalui perencanaan strategis yang sering dikenal dengan pembinaan dan pengembangan koleksi. Proses pembinaan dan pengembangan koleksi mencakup antara lain penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan, pengadaan, penyiangan, serta evaluasi pendayagunaan koleksi. Kurangnya penghargaan terhadap perpustakaan. Mengemukakan bahwa promosi perpustakaan adalah salah satu cara yang mempunyai peranan untuk memperkenalkan perpustakaan, mengajari pemakai perpustakaan untuk menarik lebih banyak pemustaka dan meningkatkan pelayanan pemustaka pada suatu perpustakaan. Baik, selanjutnya ada solusi penyelesaian tantangan perpustakaan perguruan tinggi di era disrupsi. Solusi penyelesaian ini terdiri dari 4 cara. Yang pertama, membuktikan keberadaan perpustakaan bagi perguruan tinggi. Untuk membuktikan keadaan perpustakaan bagi perguruan tinggi, maka sudah seharusnya perpustakaan perguruan tinggi segera beradaptasi untuk membantu perguruan tinggi mencapai visi misi. Selanjutnya ada pergeseran kebutuhan pemustaka. Untuk mendukung semangat pembelajaran sepanjang hayat, sudah seharusnya pustakawan dan staf perpustakaan senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menjadi mediator yang baik dalam melayani kebutuhan pustaka. Selanjutnya ada layanan akses sumber informasi dan koleksi. Perpustakaan perguruan tinggi memerlukan pengamatan serta pengetahuan untuk menciptakan jenis-jenis layanan yang dibutuhkan oleh perpustakaan seperti misalnya layanan RDS, yaitu Research Data Service. Informasi tidak hanya terdapat di buku secara fisik, akan tetapi juga dapat diakses melalui e-book. Untuk itu, kemudahan mengakses sumber-sumber informasi merupakan hal yang penting dipikirkan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Memperbaharui keberadaan perpustakaan baik secara fisik maupun digital. Berdasarkan hal tersebut, maka perpustakaan perguruan tinggi harus berpikir ulang untuk menyusun kebijakan program kerja maupun segala bentuk aktivitas di dalamnya, agar tetap bisa bertahan, harus mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan pengguna. Sekian dari saya dan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.